Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kiranya firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima, yang menyatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari bacaan Alkitab kita, Sabda Bina Umat yang dibuat oleh GPIB memberi tema bukan mencari untung, bukan cari untung. Setiap kita pastinya akan mencari keuntungan dalam suatu hal tertentu. Ketika kita mungkin berdagang, ketika kita mungkin berjualan begitu, kita pasti akan berusaha mendapatkan untung dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita jual, dari apa yang kita perdagangkan. Dan itu adalah hal yang lumrah saja terjadi gitu. Hal yang lumrah ketika kita berjualan, ketika kita berdagang, kita mencari untung. Nah, dalam hal ini bukan cari untung adalah dalam maksud ketika kita melakukan sebuah pelayanan. Ketika kita mau melakukan pelayanan, maka motivasi, maka tujuan utama dari sebuah pelayanan bukanlah mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, melainkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah yang mau ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus dia melakukan pelayanan di Tesalonika, dan dalam ibadah minggu kemarin kita sudah bersama merenungkan bagaimana Rasul Paulus begitu memuji akan kehidupan dari jemaat di Tesalonika. Nah, tapi hal ini tidak kemudian memungkiri ada orang-orang mungkin di luar jemaat Tesalonika yang merasa bahwa Paulus ini kamu cari muka mungkin, atau karena dia adalah Rasul Kristus, adalah orang yang merupakan pengikut Kristus, orang yang memberitakan, seorang pelayan, maka mungkin saja ketika dia melakukan pelayanan di berbagai kota, dia melakukan pelayanan di berbagai jemaat, itu semua mungkin saja hanya untuk nama baiknya Paulus dan juga rekan-rekannya, atau untuk mencari keuntungan semata dalam apa yang Paulus lakukan. Tapi di jemaat di Tesalonika ini, dalam suratnya Paulus mau mengemukakan bahwa bukan itu yang dia cari, bukan itu yang dia lakukan dalam pelayanannya. Bahwa ketika dia melakukan pelayanan, ada saksinya jemaat di Tesalonika ini, bahwa Paulus tidak pernah mencari tadi yang namanya keuntungan, mencari pujian dari manusia, mencari loba dari apa yang dia lakukan, atau bermulut manis di depan, lalu di belakang kemudian dia kemudian hanya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi di depan jemaat dia berbuah manis, dia melakukan A, B, C, dan D, lalu dia menuntut sebuah imbalan di belakang. Dia menuntut bahwa kamu harus seperti ini, dan seperti ini karena saya sudah melakukan ini, dan ini sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, bukan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mau menegaskan bahwa ketika dia melakukan pelayanan, itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Dan inilah yang hendaknya kita miliki sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Allah, sebagai orang-orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya dalam pelayanan, baik itu dalam pelayanan di gereja, di pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu untuk Tuhan. Bukan untuk keuntungan kita sendiri. Bukan untuk, biar saya dilihat, saya dipuji oleh manusia. Kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadirat Tuhan, kita melakukan pelayanan, memberitakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, itu semua kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama Ibu Bapak, kembali lagi kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang baru. Kita akan semakin lagi mendekati Paskah, dan sebelum Paskah kita akan merayakan, mengingat akan peristiwa kasih paling mulia, yaitu peristiwa kematian Kristus bagi setiap kita. Dan melalui itu semua, di minggu-minggu Prapaskah ini mari kita bersama mengintrospeksi kembali diri kita. Saya, Ibu Bapak, Saudara sekalian, merupakan orang-orang yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa, dan hanya karena kemurahan Allah sajalah kita hendak dimampukan untuk kemudian terbebas dari dosa. Dan sebagai syukur yang bisa kita berikan, maka berikanlah diri kita sepenuhnya dalam pelayanan, dalam kesungguhan hati, dan bukan mencari keuntungan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama kita, tapi mau melakukan sesuatu pelayanan bagi apapun itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk bekerja, untuk berkarya, untuk melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh senantiasa mengingatkan setiap kami, bahwa ketika kami melakukan pelayanan, kami boleh berkarya, kami boleh melakukan sesuatu, itu bukan untuk keuntungan diri kami sendiri, bukan untuk prestis kami, bukan untuk harga diri kami, bukan untuk agar kami dipuji. Tapi biarlah dalam setiap karya, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas yang kami jalani, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Kami meneladani Paulus yang adalah pelayan-Mu. Kami mau meneladani Paulus yang boleh senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bantu kami, mampukan setiap kami ya Allah untuk dapat bekerja sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa, ini syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.